Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittakhadha ramadhana awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhiruhu atqan minan nar. Wassalatu wassalamu ala sahibil Qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'dah. Bersyukur kita, memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanil muslimin wal muslimat, pemirsa Labbaik TV dimanapun berada, tidak terasa kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan. Banyak hal penting yang harus kita perhatikan di 10 terakhir ini, dan banyak hal penting yang masih bisa kita teladani dari aspek kehidupannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sikap kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memasuki bulan Ramadan. Ikhwanil muslimin wal muslimat, pemirsa Labbaik TV dimanapun berada, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok hamba yang paling dermawan, manusia paling dermawan, dan bertambah kedermawanannya tatkala beliau memasuki bulan suci Ramadan. Apakah Rasulullah ketika di bulan Ramadan tidak dermawan, kemudian berubah menjadi dermawan saat Ramadan? Tidak, wahai saudaraku. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung ingin mengajarkan kita, Rasulullah dengan kualitas terbaik ibadahnya, amal dan sosialnya di luar Ramadan, akan tetapi beliau masih meningkatkan kualitas ibadah, amal sosialnya tatkala beliau memasuki bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pembelajaran, pengajaran kepada kita sehingga kita bisa meneladani beliau tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan. Ikhwanil muslimin wal muslimat, tentunya tatkala Nabi melakukan satu hal di luar Ramadan, kemudian di dalam Ramadan mengajarkan, mengedukasikan, menjadi kedermawanan, bertambah dermawan tatkala Ramadan, ini sudah tentu pasti ada rahasia besar yang ingin beliau sampaikan kepada kita umatnya yang senantiasa beliau rindukan. Lalu apa rahasia besar tersebut yang hendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita umatnya? Rahasia besarnya adalah
segala bentuk kebaikan di dalam Ramadan ini akan Allah lipat gandakan pahala ganjarannya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama yudha'afu ajruha min asyaratin ila sab'imi'ati dhi'fin illa as-sawmah fa innahu li wa ana ajzi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala kebaikan yang dilaksanakan, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh anak cucu Adam akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 kali lipatan, kecuali puasa, karena sesungguhnya hakikat puasa ini adalah untuk Allah. Maka kata Allah, fa ana ajzi bi, saya yang akan membalasnya. Inti daripada apa maksud daripada dilipat gandakan, sederhananya kita di dalam Ramadan ini terdapat banyak bonus, terdapat banyak diskon yang memang Allah spesialkan, Allah khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ketika tatkala kita mendengar istilah bonus, dari hamba saja kita merasa senang dan antusias tatkala kita belanja misalnya. Padahal bonus yang diberikan oleh manusia, sesama manusia, itu tidak sebanding dengan bonus yang Allah berikan. Bayangkan bonus di luar Ramadan, pahalanya tatkala seseorang membaca Al-Quran ini 10, akan tetapi Allah akan melipat gandakan dari 10 menjadi 700 kali pelipat gandaan pahala yang Allah spesialkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita, bersyukurlah Anda wahai saudaraku yang bisa beramal di bulan Ramadan, kemudian bisa berinfak di bulan Ramadan ini. Karena hakikatnya tatkala Anda melaksanakan ibadah, Anda akan mendapatkan pahala yang memang sudah dijanjikan. Begitu pula Anda juga bisa meraih pahala dari aspek dunia yang Anda miliki, yaitu Allah akan melipat gandakan sebagaimana hadis tadi disebutkan 700 kali lipat pahala yang digandakan dari dunia yang setiap, dari harta yang setiap diinfakkannya. Dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya ada kespesialan khusus bagi Anda hamba-hamba Allah yang dermawan, bagi Anda yang memiliki harta kemudian menginfakkan hartanya untuk semata meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu riwayat disebutkan, idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin 'inda babi al-jannati bi ghairi ru'yatil hisab wal 'adzab. Tatkala hari kiamat ini datang, Allah akan mempersilahkan 4 golongan manusia untuk langsung berada di depan pintu surganya Allah tanpa harus melihat hisab dan tanpa harus melihat azab. Ikhwanil muslimin wal muslimat, pemirsa Labbaik TV dimanapun berada, lalu siapakah 4 golongan manusia tersebut yang memang Allah spesialkan, Allah berikan pahala yang besar sehingga dia tidak melihat hisab, tidak merasakan pahitnya azab? Keempat golongan tersebut adalah, yang pertama, al-alim, orang yang alim, tahu ilmu agama, tahu ilmunya Allah, kemudian mengamalkannya. Yang kedua adalah al-hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji yang tidak ada amal keburukan di dalamnya,
artinya hajinya, amal ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur, yang Allah terima, kemudian Allah hadiahkan dengan surga. Kemudian yang ketiga adalah asyahid, orang yang mati, orang yang gugur dalam laga peperangan semata untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah as-sakhi, orang yang dermawan. Kemudian keempat orang tersebut fayunazi'u ba'duhum ba'dhan liyadkhulul jannah awalan. Keempat orang ini berdebat untuk memasuki surganya Allah terlebih dahulu. Kata si alim, saya pengen masuk duluan. Kata orang yang haji, saya pun mau duluan masuk surga. Kata orang yang syahid, saya pengen duluan. Kata yang orang yang dermawan, saya juga duluan. Terjadilah perdebatan panjang yang tak kunjung henti. Kemudian fayursilullahu jibrila liyahkuma bainahum. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memutuskan perkara antara empat golongan tersebut. Siapa yang harus masuk surga terlebih dahulu dari salah satu keempat orang tersebut. Maka malaikat Jibril mendatangi satu persatu dan menanyakannya. Yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah asy-syahid alladzi qutila fil ma'rakah, orang yang meninggal di dalam peperangan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata malaikat Jibril, mada amilta hatta turid an tadkhulal jannah awalan. Apa yang telah engkau kerjakan di dunia sehingga engkau berhasrat, berkeinginan pengen masuk surga duluan. Lalu si syahid, orang yang meninggal ini dalam keadaan syahid, menjawab, qutiltu fi sabilillah, saya terbunuh di jalannya Allah semata untuk mencari keridhaannya Allah. Kemudian kata malaikat Jibril, dari siapa engkau mendengar pahala yang diraih adalah surga? Kata orang yang syahid menjawab, minal ulama, saya mendengarnya dari orang-orang yang alim. Maka kata malaikat Jibril, ihfazil adab la tuqaddim ala muallim. Jaga adabmu. Kalau begitu jaga adabmu, jangan mendahului orang yang telah mengajarimu. Kemudian malaikat Jibril mendatangi kelompok yang berikutnya, yaitu jemaah haji, orang-orang yang dengan pahala hajinya. Ditanyakan satu persatu dengan pertanyaan yang sama, apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau ingin berhasrat, pengen masuk duluan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jawaban yang sama, saya ibadah haji semata untuk mencari keridhaannya Allah. Kemudian kata malaikat Jibril, jadi tahu dari siapa? Dari orang yang alim, kata si orang yang punya pahala haji. Kemudian malaikat Jibril mendatangi as-sahi dengan pertanyaan yang sama, juga dengan jawaban yang sama. Kata orang yang sahih, yang orang yang dermawan, apa ya amalmu di dunia sehingga kamu berhasrat pengen masuk surga duluan? Maka kata orang yang dermawan, wahai malaikat Jibril, saya ini adalah orang yang dermawan, menginfakkan harta, mencari dengan cara yang halal, menginfakkannya di jalannya Allah. Kemudian kata malaikat Jibril, dari siapa engkau mendapati pahalanya adalah surga? Dari muallim, dari orang yang alim. Jika begitu, jaga adabmu, jangan mendahului orang yang telah mengajarimu. Ikhwanil muslimin wal muslimat, pemirsa Labbaik TV dimanapun berada, satu-satunya yang belum ditanyakan malaikat Jibril adalah al-alim. Akan tetapi sebelum ditanyakan, orang yang alim ini sudah menyampaikan, ilahi ma hasaltul ilma illa bisakhawatis sakhi wa bisababi ihsanihi. Wahai Tuhanku,
saya tidak akan mendapatkan, tidak akan meraih ilmu ini kecuali sebab kedermawanannya orang yang dermawan ini, dan sebab kebaikannya lah saya mendapatkan ilmu ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shadaqal alim, benar, sungguh benar apa yang telah disampaikan orang yang alim ini. Fa amarallahu ya ridwan iftah abwabal jannah hatta yadkhulas sakhi awalan wa ba'daha wa haula ibadah. Wahai malaikat ridwan, bukalah pintu-pintu surga dan biarkanlah orang-orang yang dermawan ini memasuki surgaku terlebih dahulu ketimbang yang lainnya. Ikhwanil muslimin wal muslimat, pemirsa Ahlul Bait TV dimanapun berada, dari penggalan kisah ini, penggalan riwayat ini, ada di bulan Ramadan ini, bersyukurlah Anda wahai hamba-hamba pilihannya Allah. Di bulan Ramadan ini Anda mempunyai dua bekal amal, yaitu amal ibadah, kemudian amal kedermawanan dari harta yang Anda infakkan, baik diinfakkan untuk menyantuni anak yatim, pembangunan masjid, pesantren dan semacamnya. Mudah-mudahan harta yang diinfakkan di jalannya Allah semata untuk mencari keridhaan Allah, Allah balas dengan pahala yang telah Allah janjikan, ya Allah, yaitu jannahnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.